Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat puas yang berbahagia, iman dan takwa adalah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Setiap hamba Allah Subhanahu wa taala wajib mengusahakan bagaimana di dalam dirinya keimanan dan ketakwaan senantiasa wujud. Maka usaha atas iman, usaha atas takwa harus senantiasa kita pelihara, kita jaga, kita rawat agar takwa itu sendiri senantiasa bersemayam di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Takwa artinya mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar takwa itu senantiasa kokoh di dalam diri kita? Takwa senantiasa menjadi benteng dalam kehidupan kita. Maka Profesor Dr. Abdullah Nasir Ulwan dalam kitab Ruhiyah Ad-Da'iyah memberikan penjelasan, jika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ingin kokoh, ingin kuat daripada takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang dia harus usahakan, yang dia harus wujudkan di dalam kehidupannya. Yang pertama, bagaimana iman dan takwa ini bisa wujud dalam kehidupan kita? Maka senantiasa kita selalu mengingat proses muahadah dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap diri, setiap manusia pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lahir ke permukaan bumi ini, di alam arwah kita telah buat perjanjian dengan Allah. Janji adalah utang, dan konsekuensi utang harus kita bayar. Kalau kita pernah berjanji kepada Allah untuk senantiasa taat kepada Allah, mengakui eksistensi Allah, maka dalam kehidupan kita di dunia ini harus kita tunaikan bagaimana eksistensi Allah Subhanahu wa taala senantiasa wujud di dalam kehidupan kita. Sahabat puas yang berbahagia, di dalam mengawali solat kita senantiasa kita perbaharui perjanjian kita kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadah kita, solat kita, wa nusuki ibadah kita, pengorbanan kita, wa mahyaya kehidupan kita, wa mamati dan kematian kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya sahabat puas yang berbahagia, hidup dan kehidupan kita di dunia ini harus senantiasa berorientasi untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita memperbaharui lagi bahwa peribadatan kita dan pertolongan kita, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan dan meminta pertolongan hanya kepada Allah, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sahabat puas yang berbahagia,
Kalau kita ingin mengokohkan daripada ketakwaan kita kepada Allah, maka perlu kita melakukan muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang selalu merenung dan mengingat akan perjanjiannya kepada Allah untuk senantiasa mentauhidkan Allah, membesarkan Allah, beribadah kepada Allah, maka dia harus selingi dengan muraqabah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat aktivitas, rutinitas kegiatannya di mana dan kapan saja kita berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kamu berada, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Tidaklah terjadi pembicaraan 3 orang, pembicaraan rahasia, melainkan Allah yang keempatnya. Tidaklah terjadi pembicaraan 4 orang, melainkan Allah yang kelimanya. Tidaklah terjadi pembicaraan yang rahasia 5 orang, melainkan Allah yang keenam. Lebih kecil dari itu atau lebih banyak daripada itu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan dia berada di situ. Dan nanti Allah akan kabarkan, ayunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Dan Allah akan berikan kabar nanti bima amilu, apa yang kalian lakukan pada hari kiamat. Orang yang melakukan amalan-amalan baik, dia akan menunaikan kebaikan. Orang yang melakukan amalan-amalan buruk, dia akan juga mendapatkan balasannya. Muraqabah. Kita adakan pendekatan kepada Allah dalam keadaan ramai, dalam keadaan sepi, dalam keadaan lapang, atau dalam keadaan sempit. Tidak mempengaruhi muraqabah kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sahabat puas yang berbahagia, agar ketakwaan kita selalu istiqamah dalam diri kita, maka perlu kita muhasabah, senantiasa berintrospeksi, melihat bagaimana amalan kita, bagaimana amalan kita kemarin, bagaimana amalan hari ini. Orang yang senantiasa muhasabah, melihat amalan-amalan dia akan memperbaiki kualitas amalnya dia untuk kedepannya nanti. Hari ini baik dan saya akan perbaiki mutu kualitas amalan saya ke depan lebih baik lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap orang harus melihat apa yang akan dilakukan besok. Jangan sampai amalan besok ini akan lebih buruk daripada amalan kita hari ini. Orang yang muhasabahnya baik adalah orang senantiasa menghitung-hitung bahwa apa kekurangan amalan saya, kelemahan amalan saya, maka besok saya akan memperbaiki mutu dan kualitasnya. Maka sebelum kita baringkan daripada kepala kita di atas pembaringan, mari kita bermuhasabah, mengintrospeksi, melihat perjalanan waktu ke waktu pada hari ini, apa yang kita lakukan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ketakwaan akan kokoh di dalam diri kita. Harus ada proses muaqabah. Kita harus memberikan sanksi. Sebagaimana kita seorang guru, seorang dosen, seorang atasan, pimpinan, apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang bawahan, yang dilakukan oleh seorang murid, maka pasti kita akan memberikan sanksi. Konsekuensi sanksi yang bisa membuat efek jera untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa melanggar aturan yang telah ditetapkan. Maka demikian pula hadirin sahabat puas yang berbahagia,
Kita harus berani memberikan sanksi terhadap diri kita. Misalnya saja, kalau kita tidak mampu bisa membaca Al-Quran dalam sehari 100 ayat atau 1 juz, maka kita memberikan sanksi akibat daripada target ibadah kita yang kita sudah berencana untuk melakukan secara istiqomah. Mungkin dengan menginfakkan harta kita sekian rupiah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang kita untuk membantu daripada sesama. Karena saya tidak bisa baca Al-Quran hari ini. Atau mungkin kita memberikan sanksi saya tidak bangun tahajud. Saya akan melakukan sedekah kepada sekian orang. Memberikan sanksi akibat daripada kegagalan atau kelemahan kita dalam beramal adalah untuk memacu semangat kita, untuk mengontrol semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa konsekuen dan konsisten di dalam melakukan daripada peribadatan kepada Allah. Dan yang terakhir, sahabat puas yang berbahagia, setelah kita melakukan proses muahadah, mengingat perjanjian kita dengan Allah, kemudian kita muraqabah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita muhasabah, kita menghisap-hisap, mengintrospeksi diri kita, sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kemudian yang keempat, muaqabah, kita memberikan sanksi, konsekuensi daripada mungkin kelemahan-kelemahan amal yang kita lakukan. Dan yang kelima, itu adalah mujahadah. Kita harus bersungguh-sungguh di dalam setiap amalan. Ketika kita baca Al-Quran, kita sungguh-sungguh membaca Al-Quran, bahwa sesungguhnya apa yang kita baca ini adalah kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengangkat takbir untuk sholat, kita bersungguh-sungguh, sesungguhnya yang kita sembah, yang kita ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Dialah raja di raja di antara seluruh raja-raja yang ada di muka bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan, menghidupkan amalan-amalan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita membayangkan bagaimana kesenyum Rasulullah, bagaimana kebahagiaan Rasulullah ketika kita menghidupkan sunnahnya di akhir zaman yang manusia berbanyak berbondong-bondong untuk meninggalkan sunnahnya. Dengan mujahadah, insya Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dengan sungguh-sungguh Allah akan tunjukkan jalan, karena sesungguhnya Allah lama'al muhsinin, selalu bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Semoga nasihat agama kita pada kesempatan yang berbahagia ini menambah semangat kita di dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaddidu imanakum. Perbaharuilah senantiasa iman kalian, ketakwaan kalian. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbarui ketakwaan? Yaitu biqauli la ilaha illallah. Senantiasalah mendakwakan kalimat Allah, membicarakan kebesaran Allah, mulai dari rambut kita sampai ujung kuku kita. Kita bicara kebesaran Allah. Allah yang ciptakan rambut, Allah yang memutihkan rambut kita, Allah yang memberikan mata, Allah yang memberikan sorotan. Tidak setiap mata bisa melihat. Tidak semua orang yang memiliki mata punya sorotan mata bisa melihat. Demikian pula organ-organ tubuh yang lain. Semua kita renungi dan kita bicarakan keagungan dan kebesaran Allah. Maka insya Allah, Allah SWT
keimanan kita kepada Allah akan senantiasa kekal selalu di dalam kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.